Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi di kelas ekonomi bisnis. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan kelima dan mencoba untuk melakukan dengan media pembelajaran yang baru, yaitu melalui video yang sebelumnya dilakukan presentasi secara online. Semoga media pembelajaran yang baru ini melalui video bisa tetap tersampaikan materinya dengan baik dan kalian tetap bisa fokus dan mendapatkan materi yang akan Ibu jelaskan. Nah, sebelum kita mulai, semoga kalian dalam kondisi duduk dan tegak dan tidak menonton video secara dengan rebahan gitu. Jadi materi yang disampaikan bisa dimengerti dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan, di mana materi ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya, materi KD1, yaitu masalah ekonomi, di mana kelangkaan dan kelangkaan ini merupakan timbulnya masalah ekonomi yang telah dijelaskan di materi sebelumnya gitu. Lalu selanjutnya dari materi kelangkaan dan kebutuhan ini yang akan dipelajari yaitu tentunya ada kelangkaan, ada kebutuhan manusia, ada hierarki teori kebutuhan Maslow, selanjutnya ada mengenai penyebab kelangkaan, ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, dan juga nanti akan mempelajari mengenai skala prioritas. Nah, materi-materi ini yang akan Ibu jelaskan pada video ini. Yang pertama, nah Ibu memiliki gambar atau memiliki foto di mana ini merupakan kelangkaan pada air, kelangkaan pada ketersediaan air, di mana banyak masyarakat, bisa dilihat banyak masyarakat yang membutuhkan air gitu dengan membawa galon, ada yang membawa ember, namun ketersediaan airnya itu dilihat sangat terbatas gitu, hanya memakai satu selang. Jadi dengan kebutuhan manusia yang banyak gitu, namun ketersediaan airnya itu sangat sedikit. Jadi timbullah adanya kelangkaan pada masyarakat tersebut gitu, yaitu kelangkaan air. Nah, ini contoh nyata di kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, sebenarnya kelangkaan ini juga bisa disebut dengan scarcity atau dalam bahasa aslinya scarcity. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari kelangkaan ini sendiri? Nah, kelangkaan ini sendiri yaitu pengertiannya kondisi di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhannya terbatas. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada gambar atau foto yang ditampilkan gitu. Ketersediaan airnya bisa dilihat sangat terbatas gitu, sangat sedikit, sedangkan banyak masyarakat yang tentunya kesehariannya membutuhkan air untuk kelangsungan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, kenapa sih timbul gitu? Apa penyebab kelangkaan sebenarnya? Nah, sebenarnya penyebab kelangkaannya itu ada 4. Ada apa saja? Yang pertama ada keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, keterbatasan manusia, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, dan yang terakhir itu ada peningkatan kebutuhan yang cepat. Nah, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam ini tentunya sumber daya alam sangatlah penting gitu untuk keberlangsungan hidup manusia atau setiap individu gitu. Maka perlu digunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Namun, tidak semua kebutuhan ini bisa diperbarui. Ada yang
kebutuhannya itu tidak dapat diperbaharui gitu. Dan tentunya jumlahnya sangat terbatas. Nah, selanjutnya ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, ulah manusia ini manusia sebagai pengguna sumber daya alam yang tentunya harus bertanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya alamnya, karena jika bukan manusia, siapa lagi yang akan melestarikan sumber daya itu, dan yang memanfaatnya pun manusia pula. Maka dari itu manusia harus bisa menggunakan sumber daya alam yang ada sebaik-baiknya. Namun di sisi lain ada beberapa perilaku manusia yang menimbulkan kerusakan yang akhirnya menyebabkan kelangkaan, yaitu contohnya ada pembabakan hutan secara liar, yaitu akan menyebabkan kelangkaan pada pepohonan gitu, dimana juga nantinya akan merusak alam dan menyebabkan juga kebanjiran, itu contohnya. Selanjutnya ada keterbatasan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, di mana keterbatasan kemampuan manusia ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangan modal. Nah, akibatnya itu sumber daya ekonomi tidak bisa dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin. Mungkin di era yang sekarang, yang era modern, tentunya teknologi sangat dibutuhkan, namun ada beberapa masyarakat yang tidak bisa menggunakannya karena adanya keterbatasan modal ataupun keterbatasan ekonomi yang menyebabkan kemampuan setiap individunya ini sangat terbatas gitu. Dan yang terakhir dari penyebab kelangkaan ada peningkatan kebutuhan yang cepat. Nah, seiring berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah manusianya pun semakin meningkat gitu. Kondisi ini akhirnya menyebabkan jenis dan jumlah kebutuhannya itu juga semakin berkembang dan beragam. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda dan ditambah lagi jumlah manusianya meningkat, maka berkali lipat kebutuhan yang ada pada manusia itu sendiri. Namun kembali lagi alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas, maka timbullah adanya kelangkaan. Nah, itu 4 penyebab dari kelangkaan. Nah, selanjutnya apa sebenarnya dampak dari kelangkaan? Nah, dampak dari kelangkaan ini terdiri dari 4. Yang pertama ada kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, dan juga angka kemiskinan bertambah. Tentunya dari dampak kelangkaan ini banyak dampak yang negatif gitu, dimana yang pertama ada kenaikan harga. Contohnya seperti foto atau gambar yang telah ditampilkan, yaitu kelangkaan air, maka masyarakat akan mencari air gitu, dimana jika dihargakan atau dinominalkan tentunya harganya itu akan mahal. Dan juga jika dilihat pada kenyataan yang sekarang, yaitu sedang pandemi, contohnya yaitu ada pada barang masker, di mana di awal pandemi ini masyarakat tentunya sedang banyak gitu yang mencari masker, namun ketersediaan maskernya itu terbatas, maka harga masker itu akan meningkat menjadi lebih mahal dari yang biasanya gitu, meningkat berkali-kali lipat gitu, karena memang banyaknya masyarakat yang membutuhkan masker tersebut. Atau contoh lainnya misalkan hand sanitizer atau kebutuhan kesehatan lainnya gitu, yang memang dibutuhkan saat pandemi sekarang ini. Nah, selanjutnya ada dampaknya itu ada pengangguran meningkat. Ya, tentu saja pengangguran dapat meningkat dengan adanya kelangkaan, karena para karyawan biasanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Jadi mereka masih tidak mempunyai
pekerjaan yang tetap hingga akhirnya para karyawan ini akhirnya menjadi pengangguran gitu, tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan keluarganya gitu. Dan dampak yang ketiga yaitu adanya kriminalitas meningkat, di mana kriminalitas ini juga merupakan dampak kelangkaan, di mana ketika tidak bisa individu ini tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka ada saja masyarakat yang akan melakukan hal-hal yang negatif hingga akhirnya menimbulkan kriminalitas gitu, melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Itu contoh dari kriminalitas yang meningkat. Dan yang terakhir yaitu dampaknya angka kemiskinan bertambah. Ya tentu saja saat adanya kelangkaan, maka banyak masyarakat yang tidak memenuhi kebutuhannya, maka angka kemiskinan pun bertambah karena masyarakat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu, dengan mereka bingung bagaimana cara untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hingga akhirnya kemiskinan pun terjadi di mana-mana gitu, terjadi pada masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, itu merupakan dampak dari kelangkaan.